Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali lagi kita di FM Channel, masih di segmen Ibroh. Kali ini kita akan bercerita tentang satu kisah yang insya Allah ada pelajaran dan hikmah di dalamnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang berbuat dosa namun kemudian ia mengharapkan rahmat kepada Allah itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang ahli ibadah namun kemudian memutuskan rahmatnya. Dari hadis ini ada sebuah cerita yang itu terjadi pada zaman Nabi Musa. Pada masa itu ada seorang laki-laki yang ia meninggal dunia, namun oleh masyarakat sekitar jenazahnya justru dibuang ke tempat sampah, tidak dirawat selayaknya jenazah pada umumnya. Karena kejadian ini, maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk merawat jenazah laki-laki itu. Dan Allah mengatakan bahwa dia adalah termasuk salah satu dari kekasih-kekasihnya Allah. Setelah mendapatkan wahyu itu, lalu kemudian Nabi Musa menuju ke tempat yang dimaksud. Jadi gambarannya tempatnya Nabi Musa berada dengan tempatnya laki-laki ini tinggal atau kampungnya laki-laki ini tidak sama, sehingga ada jarak lah seperti itu. Setelah sampai di tempatnya laki-laki tersebut di kampungnya, maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada masyarakat sekitar, menceritakan tentang laki-laki tersebut. Maka kemudian pahamlah masyarakat di sana siapa yang dimaksud oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diajak menuju ke tempat sampah di mana laki-laki itu dibuang jenazahnya. Dan benar saja di sana sudah ada jenazah laki-laki yang tergeletak di tempat sampah. Lalu sesampainya di sana pun masyarakat sekitar banyak dan mungkin bisa dikatakan semuanya mengatakan bahwa si laki-laki ini adalah seorang yang tidak baik, orang yang ahli maksiat, sehingga itulah menjadi alasan mereka kenapa laki-laki itu dibuang ke tempat sampah. Jadi begitu buruk sekali ya, maksudnya banyak banget kemaksiatan dilakukan sehingga harus diperlakukan seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini Nabi Musa bingung dong ya. Loh, kok ada dua hal yang bertolak belakang ya. Allah mengatakan bahwa laki-laki ini adalah kekasihnya, walinya, namun kemudian masyarakat di sana mengatakan dia adalah orang yang tidak baik. Lalu Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Engkau mengatakan bahwa laki-laki ini adalah kekasihmu, sementara masyarakat di sini, orang-orang di sini bersaksi bahwa laki-laki ini adalah orang yang tidak baik. Maka engkaulah yang lebih tahu tentang kebaikan dan keburukan laki-laki ini." Setelah itu Allah pun menjawab, "Iya benar, memang benar laki-laki ini adalah orang yang tidak baik seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat sekitar. Namun ada beberapa hal yang menjadi sebab kenapa aku angkat menjadi kekasihku." "Apakah itu ya Allah?" tanya Nabi Musa lagi. Jadi sebelum laki-laki ini meninggal, Allah kembali berkata lagi bahwa sebelum dia meninggal mendekati sakaratul mautnya, dia meminta 3 permintaan. Yang mana seandainya 3 permintaan ini juga dimintakan oleh orang satu kota sekalipun, pasti Allah akan mengabulkannya, karena Allah mempunyai sifat maha pengasih dan penyayang. 3 permintaan itu adalah, yang pertama, laki-laki ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau tahu aku melakukan perbuatan maksiat ini sementara hatiku tidak menyukainya. Namun aku tetap melakukannya karena 3 hal. Pertama, karena dorongan nafsu. Kemudian yang kedua adalah karena teman yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah godaan dari iblis laknatullah. Maka mohon ampunilah aku ya Allah." Itu doanya yang pertama. Kemudian yang kedua, laki-laki ini kembali berkata, "Ya Allah, aku tidak menyukai tempat ini yang banyak kemaksiatan di dalamnya. Aku lebih suka berada di tempat yang banyak orang soleh di dalamnya." Kemudian yang ketiga adalah, "Ya Allah, aku lebih menyukai orang-orang yang soleh dibandingkan orang-orang yang ahli maksiat. Seandainya saja aku bertemu dengan 2 orang yang salah satunya adalah orang soleh, kemudian satunya lagi adalah orang yang ahli maksiat, maka aku akan lebih mendahulukan kepentingan orang yang soleh. Maka ya Allah, ampunilah dosaku." Jadi 3 permintaan inilah yang dimohonkan oleh
si laki-laki ini menjelang kematiannya. Dalam suatu riwayat yang lain diceritakan bahwa ia juga sempat berdoa, "Ya Allah, seandainya saja Engkau mau mengampuniku, maka para nabi dan kekasih-kekasihmu akan bergembira, sementara setan dan kawan-kawannya akan bersedih," seperti itu. Namun sebaliknya, seandainya Engkau tidak mengampuniku dan menyiksaku, maka para nabi dan kekasih-kekasihmu akan bersedih, sementara setan dan kawan-kawannya yang akan bergembira. Dan aku tahu kegembiraan para nabi dan kekasihmu adalah hal yang lebih Engkau sukai daripada kegembiraan setan dan kawan-kawannya. Maka karena itu mohon ampunilah aku. Jadi ini seperti sebuah rayuan ya. Ya memang selainnya seperti itulah ya, kita sebagai seorang hamba itu sudah selayaknya untuk memohon belas kasih kepada Tuhan kita, kepada Allah, agar segala dosa kita bisa diampuni. Nah, setelah Allah menjelaskan ini kepada Nabi Musa, maka pahamlah Nabi Musa kenapa alasannya Allah kemudian menjadikan si laki-laki ini sebagai kekasihnya Allah, meskipun ia mati dalam keadaan berada di tempat sampah karena diperlakukan seperti itu oleh masyarakat sekitar. Kemudian Allah mewahyukan lagi kepada Musa, "Hai Musa, kerjakanlah perintahku dan siapapun yang ikut membantu merawat jenazah laki-laki ini sampai kemudian menguburkannya, maka akan aku ampuni dosa-dosanya." Itulah Allah menjamin kepada Nabi Musa, sehingga setelah itu oleh Nabi Musa jenazah laki-laki ini dirawat secara layak sebagaimana jenazah pada umumnya, seperti itu. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran di dalamnya. Pertama adalah tentang sifat Maha Pengampunnya Allah. Begitu besar sekali Allah Maha Pengampun. Sifat pengampunnya itu lebih besar dibandingkan dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, maka sifat pengampunnya Allah itu justru lebih besar lagi. Sehingga dari sini kita tidak perlulah merasa malu, merasa kalau sekarang itu istilahnya merasa insecure, merasa minder pada Allah. Aduh, dosaku udah banyak banget ya Allah, apakah mungkin Allah akan mengampuni? Insya Allah, asalkan kita dengan sungguh-sungguh dan yakin dan mantap lah intinya kita mohon ampun, insya Allah pasti Allah akan mengampuni, seperti itu. Dengan catatan ya jangan diulangi lagi lah sebisa mungkin, seperti itu. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana sikap kita kepada orang lain, seperti apapun dia ya, mungkin tanda kutip berbeda dengan kita, baik dari segi mungkin cara tampilannya ataupun mungkin dari perbuatannya dan sebagainya, selama itu tidak tidak kemudian melawan dari perintah Allah, maka kita tidak selayaknya kemudian menjudge istilahnya ya, menjudge lagi orang lain bahwa dia adalah orang yang tidak baik, seperti itu, bahwa kebaikan dan keburukan orang itu hanya dia dan Allah yang tahu. Kita tidak selayaknya kemudian menjudge akhir hidup seorang seperti apa hanya karena kita melihat dari apa yang tampak di mata. Sehingga intinya pelajarannya adalah kita harus selalu husnudzon kepada siapapun, seperti itu. Jadi dari cerita ini semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Dan bila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, ada yang kurang pas, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bisa menjadi koreksi untuk saya, karena ya keterbatasan pemahaman saya. Semoga bisa untuk menjadi pembelajaran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.